Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi sapa umat Tuhan dengan ucapan shalom. Haleluya. Mari lebih lagi kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu luar biasa menyertai kita. Karena Tuhan itu teramat baik, teramat dahsyat menyertai kita. Saudaraku, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari datang menyembah Tuhan. Mari datang sujud di kaki Tuhan. Berbanyaklah mengucap syukur. Begitu banyak berkat bahkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku
Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perbanyaklah mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari renungkan betapa banyak, betapa besar kebaikan, pengorbanan, bahkan banyak hal yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu. Walau itu lewat berkat jasmani, berkat rohani, suka atau duka, semuanya Tuhan izinkan untuk kita lebih lagi dekat di hadapan Tuhan. Mari datang sujud menyembah Dia. Mari pandang Yesus. Angkatlah tanganmu. Mengangkat tangan artinya kita menyerah kepada Tuhan. Berserah hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang Kau taruhkan dalam hidup kami. Banyak hal yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudaraku, berbanyak mengucap syukur. Syukur bagimu. Berbanyak berterima kasih di hadapan Tuhan. Terlebih buat situasi kondisi saat ini. Tapi kita diberi Tuhan kesempatan untuk bisa beribadah. Itu bukan karena kebaikanmu, itu bukan karena kebaikanku, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kebolehan kita, tapi semuanya oleh karena cinta Tuhan. Haleluya. Banyak hal yang Kau taruhkan dalam hidup kami. Banyak hal Tuhan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tapi Engkau tahu dan Maha tahu Tuhan. Jika kami masih belum berubah Tuhan, tetap tunggulah perubahan kami. Terima kasih buat kesabaran-Mu yang tidak pernah ada batasnya Tuhan. Syukur bagimu Allah Roh Kudus. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari lebih lagi sembah Dia. Agungkan nama Yesus. Agungkan namanya yang hidup dan berkuasa dalam hidup kami. Oh, syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Allah Roh Kudus. Syukurku hanya padamu. Terima kasih Bapa. Mari katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Dengan iman, mari nyanyikan nyanyian ini di hadapan Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, tak terselami pikiran Tuhan. Bahkan dikatakan di sana pengabdian kita pun tidak bisa membayar kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh luar biasa.
penyertaan Tuhan. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Yesus. Tepuk tangan kemegahan bagi Allah kita. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap menari, saudara yang siap melompat bagi Allah kita. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap bersukacita bersama, kita katakan amin. Sekali lagi sambil kepal tanganmu. Amin. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Saya percaya saudaraku, kita telah dibentuk oleh Tuhan. Amin. Kita dipenuhi oleh Tuhan. Kuasanya nyata bagi kita. Amin saudaraku. Saya percaya kita pasti dilawat oleh Tuhan. Kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Bagi saudara yang belum bangkit berdiri, mari kita sama-sama bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau lebih menari. Ya semuanya kita bertepuk tangan, menari bagi Allah kita. Amin. Seluruh bumi menyembah Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi alam. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Ya semuanya kita bertepuk tangan, menari bagi Allah kita. Amin. Seluruh bumi menyembah Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi alam. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Yuk semuanya bertepuk tangan bagi Allah kita. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Amin. Allah kita dahsyat. Amin. Allah kita berkuasa. Amin. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Seluruh bumi sujud menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi bersukacita bagi Allah kita. Yeay, haleluya. Ya bertepuk tangan bagi Tuhan.
Karena semuanya anak muda, orang tua yang berjiwa muda, saudara yang di gereja, yang di rumah, dimanapun saudara berada, pastikan kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita, men. Yuk bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Yuk lebih lagi, tepuk tangan yang terdahsyat. Haleluya. Amin Tuhan. Tuhan melihat sukacita kita. Mari katakan, bum dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum haleluya. Bum dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. 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 Allah kita luar biasa, amin. Kita mampu bersuka cita semua karena Tuhan. Sukacita kita semuanya bersumber dari Tuhan, amin. Sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari datanglah dengan tunduk dan hormat di hadapan Tuhan. Mempersiapkan hati kita. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Nah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kaulah segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Bapakku yang baik, Engkau aku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidup.
kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh Tuhan, mari datang menyembah Tuhan. Tak pernah berhenti kasih setia Tuhan, selalu baru nyata dalam hidup kita. Pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa di dalam ibadah ini. Shalom semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Belajar Sabar di Saat Sukar. Saya akan baca firman dari Yakobus 5 ayat 7-11 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Saudara, kita sedang berada pada masa yang sulit, pandemi COVID-19 belum berakhir di seluruh dunia. Dan ini menimbulkan berbagai masalah, masalah-masalah kesehatan terjadi. Selain itu masalah ekonomi pun menghantui. Banyak orang yang penghasilannya menurun hari-hari ini. Bahkan beberapa diberhentikan daripada tempat pekerjaannya. Selama beberapa bulan terakhir kita harus stay at home, berada di rumah masing-masing. Mestinya itu disambut dengan gembira karena pada waktu yang lalu kita sangat sibuk dari pagi sampai petang, kelelahan, ada di tempat pekerjaan, ada di luar rumah, ada di mobil karena kemacetan yang hebat. Sekarang kan stay at home. Tapi ternyata statistik menunjukkan pada masa di mana orang banyak di rumah, angka perceraian malah meningkat. Kalau nggak cerai, kekerasan dalam rumah tangga terjadi di mana-mana. Loh, kok aneh? Mestinya kan disambut dengan sukacita ketika kita bisa berada di rumah, punya banyak waktu, waktu untuk keluarga, waktu untuk Tuhan. Tapi justru kondisi ini dipahami secara negatif oleh banyak orang.
Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita di tengah kesulitan yang sedang kita alami seperti hari-hari ini, kita harus belajar sabar dan bertekun. Kata bersabar dari bahasa Yunani makrotumeo ditulis 4 kali dari perikop tadi. Dan kata bertekun dari kata Yunani hupomone ditulis 2 kali. Jadi keseluruhannya 6 kali, berkali-kali firman Tuhan berkata, masa sulit sabar, masa sulit tekun. Kalau firman Tuhan ngomong sekali kita harus perhatikan, apalagi 2-3 kali, ini sampai 6 kali. Berarti kesabaran dan ketekunan adalah karakter yang Tuhan inginkan untuk kita miliki pada masa sulit ini. Tuhan mau kita bertumbuh di dalam kesabaran, belajar sabar di saat sukar. Saya membaca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sabar itu berarti tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Sabar berarti tabah. Sabar juga berarti tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu nafsu. Saudara sekalian, ini adalah kualitas karakter seorang yang matang, dewasa di hadapan Tuhan. Kesabaran itu sesuatu yang harus ada di dalam hidup kita. Mengapa? Yang pertama, karena sifat Allah adalah panjang sabar. Keluaran 34 ayat 6 menyatakan hal itu. Allah kita adalah Allah yang panjang sabar, penuh kasih karunia dan setia kepada umatnya. Dan kalau kita anak Tuhan, kita juga harus punya karakter seperti Bapa Surgawi. Yang kedua, kita harus sabar karena kesabaran adalah sifat yang terpuji. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, pahlawan itu adalah orang yang bisa mengalahkan musuh. Tapi orang yang sabar lebih hebat daripada pahlawan. Karena musuh terbesar bukan orang lain. Musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Hawa nafsu yang harus kita tundukkan. Dan orang yang ulet, tabah, sabar, gigih adalah orang yang benar-benar lebih hebat daripada pahlawan. Karena karakternya dipuji oleh Tuhan. Lagi pula menurut Alkitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Salah satu buah roh adalah kesabaran. Dan buah roh artinya sifat yang dihasilkan oleh orang yang hidupnya melekat kepada Kristus. Kalau kita hidup banyak doa, pujian, penyembahan, bergantung kepada firman, karakter ilahi akan muncul. Salah satunya kesabaran. Jadi kalau hari-hari ini saudara kehilangan kesabaran, suka marah-marah, lekas emosi, coba cek relasimu dengan Tuhan pasti terganggu, tidak sedang baik-baik saja. Dan itu sebabnya angkara murka, tidak sabar muncul dalam hidup kita. Benahi relasi kita dengan Tuhan, Raja di atas segala raja itu, sehingga buah roh mengalir dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya bahwa kesabaran yang sejati akan nampak dalam 3 aspek ini. Yang pertama, kita harus sabar terhadap sesama. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan mau kita memiliki kesabaran ketika melihat kekurangan, cacat celah, bahkan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Kadang kita ngambek-ngambek sama suami, sama istri, udah jengkel banget, apalagi sama mertua. Mertua cerewet, mertua galak. Walaupun saya dengar sekarang zamannya bukan menantu takut sama mertua, tapi mertua yang sekarang takut sama menantu. Tapi saudara, kadang-kadang kita nggak bisa bersabar melihat kekurangan orang lain. Tetapi Tuhan mau kita menjadi orang yang tidak cepat marah, mengendalikan emosi kita yang negatif, bisa menahan diri. Amsal 15 ayat 18 berkata demikian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Walaupun ada orang ngomongnya nggak enak, saudara, membangkitkan perbantahan, tapi orang yang sabar
menanganinya dengan kepala dan hati yang dingin, sehingga percekcokan tidak terjadi. Bisa menahan diri, tahan nafsu. Orang yang sabar juga tidak membalas dendam, tapi mau mengampuni orang yang bersalah. Yesus mengajar di dalam Matius pasal 5 ayat 39. Pada waktu dia menyampaikan khotbah di bukit. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini tentu tidak hurufiah. Kalau kita ditabok sama orang, nih satu lagi supaya puas. Bukan begitu. Tapi jangan kalah terhadap kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini sesuatu yang sulit bahkan mustahil. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Bagaimana kita bisa bersabar melihat cacat celah orang lain? Saya percaya kuncinya bukan dari diri sendiri. Kuncinya kalau kita hidup di dalam kasih Allah. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kita, bukti yang nyata, ada kasih di dalam hati yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Roma 5 ayat 5. Nah, 1 Korintus 13 itu adalah pasal tentang kasih. Dan ayat 4 berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Saudara, maukah kita diproses oleh Tuhan lewat keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan dan terutama lewat orang-orang yang menyebalkan, lewat manusia sulit untuk kita bisa tahan diri dan tetap memberikan respon yang positif bagi orang-orang yang mungkin melukai kita, mengata-ngatai kita. Itu bukan alat setan, itu alat Tuhan supaya membuat kita lebih sabar, lebih murah hati terhadap sesama. Yang kedua, kita juga harus belajar sabar menantikan waktu Tuhan. Saya membaca sebuah survei bahwa dari penelitian kepada 1.000 orang responden, ternyata orang akan kehilangan kesabaran kalau dia disuruh menunggu antrian selama 17 menit. Ngantri di bank lama, ngantri beli makanan lama, udahlah pindah ke tempat lain. Itu orang akan tidak sabar setelah 17 menit. Atau orang akan kehilangan kesabaran setelah 9 menit menunggu di telepon. Wah, kalau saya nggak sampai 9 menit ini saudara sekalian. Saya nggak sabar menunggu orang bicara di telepon 9 menit yang kemudian saya harus tungguin. Tunggu ya, sebentar ya. Dan dia nggak nongol-nongol lagi. Dan kita melihat bahwa ketidaksabaran adalah hal yang dianggap umum, lumrah dalam kehidupan kita. Kita mau semuanya serba cepat. Cepat, tepat, dapat, sikat, embat. Sebab kalau tidak kita takut keduluan orang lain. Karena filsafat kita bukan lagi alon-alon, waton kelakon. Biar lambat asa selamat. Kita mau segera mencapai sasaran kita. Tapi tahukah saudara, seringkali karena kita tergesa-gesa justru kita melakukan kesalahan. Buru-buru menjadi salah. Saya mau tanya satu pertanyaan Alkitab, tolong dijawab ya dengan suara keras walaupun saudara menyaksikan di rumah masing-masing. Tuhan pernah menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya di atas Bukit Moria. Saya mau tanya, siapa yang akhirnya dikorbankan di atas Bukit Moria? Ishak atau Ismail? Ishak? Salah saudara. Yang dikorbankan bukan Ishak, yang dikorbankan adalah domba. Tuh saya bilang juga jangan tergesa-gesa, mesti pikir-pikir betul dulu. Sebab kalau kita terburu-buru seringkali kita melakukan kesalahan. Pernah dengar gak satu kali ada seorang naik pesawat kecil, helikopter gitu, membawa beberapa orang penumpang. Tiba-tiba di atas kena angin tofan, helikopternya mau jatuh. Pilotnya berkata begini, penumpangnya ada 3. Saudara sekalian, kita ada 4 orang tapi ternyata pesawat mau jatuh dan parasut cuma ada 3. Jadi siapa cepat dia dapat ya. Langsung pilot ambil parasut yang pertama. Dia siapkan diri karena dia tahu betul di mana parasutnya. Saudara, penumpang kaget kan? Karena sisa 3 orang tapi parasut tinggal 2. Melihat itu pengusaha berkata,
Wah sorry ya, saya harus cepat-cepat karena saya banyak urusan bisnis. Langsung dia ambil parasit kedua, dia terjun saudara. Tersisa satu parasit. Padahal masih ada dua orang, pendeta yang sudah tua dan pramuka yang masih muda. Dan pendeta tua itu berkata, anak muda ambillah parasut yang terakhir, terjunlah ke bawah, jumpai bapakmu di bawah, aku ketemu bapakku yang di sorga saja. Tapi anak muda ini berkata, tenang Pak Pendeta, kita berdua akan selamat. Karena yang diambil tadi oleh pengusaha itu salah, terlalu terburu-buru dia. Dia bukan ambil parasut Pak, dia ambil ransel pramuka saya. Dia terjun bebas ke bawah. Saudara, betapa kita harus memiliki hati yang berjaga-jaga supaya tidak gampang terburu-buru nafsu. Sebab kita akan mengalami kesalahan. Nah, saya yakin kalau kita ingin menerima janji berkat Tuhan yang Dia siapkan, kita harus punya iman. Tapi selain iman ada satu unsur yang Alkitab katakan, yaitu kesabaran. Orang yang sungguh-sungguh beriman akan sabar. Orang yang sabar menunjukkan bahwa dia beriman. Ibrani 6 ayat 12 berkata demikian. Agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ayat 15. Diberi contoh Abraham yang menantikan janji Tuhan bahwa dia akan mendapatkan anak yaitu Ishak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Seringkali kita nggak sabar, aduh lama bener ini COVID nggak pergi-pergi, kapan ya perginya? Saya udah bosen di rumah, nggak bisa kemana-mana. Tapi tahukah saudara, ada dokter yang ingin istirahat di rumah, tapi karena jumlah tenaga medis makin berkurang, jumlah dokter juga beberapa yang meninggal. Dan kalau dia pulang ketemu anaknya yang mungkin masih kecil, dia takut menularkan virus yang ada. Dia nggak bisa pulang ke rumahnya. Oh betapa kita harus belajar bersabar. Kita teriak, Tuhan kapan waktunya pandemi ini berlalu? Tuhan tampaknya tidak jawab karena Tuhan sedang memproses sesuatu yang lebih berharga dalam hidup kita. Bukannya soal cepet-cepetan. Tapi apakah karakter Kristus, hupomone, makrotumeo, kesabaran, keuletan, kegigihan, ketangguhan ada dalam hidup kita atau tidak. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, He makes all things beautiful in His time. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah tergesa-gesa karena sebetulnya Dia sedang memproses kita untuk menjadi lengkap, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Seperti ibu kalau melahirkan anak kan harus mengandung dulu 9 bulan lebih. Ada ibu yang gak sabar, aduh Tuhan 9 bulan kelamaan, udah 9 hari saja. Atau udah 3 bulan saja, minta dioperasi sesar. Keluar bayinya, mati saudara sekalian. Ada proses. Waktu kita bersabar bukan berarti sesuatu tidak sedang terjadi. Sesuatu yang senyap, sedang terjadi, sedang diolah. Dan salah satu yang sedang diolah adalah karakter kita. Supaya kita memiliki ketangguhan, kesabaran di dalam segala perkara. Saudaraku, karena itu izinkan Tuhan membentuk karakter kita di tengah kesulitan ini. Sehingga kita sabar terhadap orang lain. Yang kedua, kita sabar menantikan waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan yang terakhir, Tuhan mau agar kita sabar dalam kesulitan. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Tuhan mau kita sabar dalam kesesakan, artinya tabah, tidak cepat berputus asa di dalam tantangan, pencobaan, masalah yang sedang kita alami. Bahkan menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan karena Tuhan sedang memproses kita. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan mau kita bertekun, hupomone. Lalu dalam Yakobus 5 tadi diberikan beberapa contoh. Yang pertama adalah petani. Petani menanti dengan sabar. Apa yang telah dia tanam, dia yakin pasti akan bertumbuh, pasti akan ada musim panen. Saudara, sabar artinya sebuah kepercayaan akan kepastian. Orang sabar karena dia percaya apa yang dia tabur pasti dia akan tuai, pasti akan ada panen. Kalau nggak percaya musim panen akan datang, tentu seorang petani tidak akan sabar menantikannya. Sampai dia menantikan hujan musim gugur dan hujan musim semi. Perhatikan, pada musim gugur atau musim rontok, daun rontok, ranting rontok, batang kadang rontok, pohon tamannya gundul semuanya. Mungkin hari-hari ini engkau sedang berada dalam musim kehidupan yang bernama musim rontok, musim gugur. Tapi tetap berharap kepada Tuhan. Miliki sikap yang optimis. Miliki pikiran yang mengerti bahwa ini hanya proses. Dan miliki hati yang percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Karena satu kali musim semi akan muncul. Pohon yang tampaknya rontok dan gundul akan mulai memunculkan daun-daun yang baru. Ranting mulai bertunas kembali. Dan kemudian kita akan melihat semuanya akan rimbun dan buah akan kita dapatkan. These two shall pass. Semua ini akan berlalu. Saudara menghadapi kesulitan, tujuan kita adalah the promised land, tanah perjanjian, di mana kita akan menuai jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus. Dan untuk melakukan hal itu kita harus dibawa Tuhan melalui jalan yang melingkar, jalan yang berputar, jalan yang berbatu-batu. Tapi kita hanya melewatinya sesaat. Karena kita akan dituntun pada jalan tuaian, jalan kemenangan dari Tuhan. Contoh yang lain dalam Yakobus 5 ayat 11 tadi adalah ketekunan Ayub. Orang yang berbahagia menurut Alkitab bukan orang yang gak ada masalah dalam hidupnya. Yang mobilnya bagus, yang rumahnya mewah. Orang yang berbahagia dengan kebahagiaan sejati adalah orang yang bertekun seperti Ayub. Rupanya di pemandangan Tuhan, kenyamanan itu bukan tujuan. Tapi keserupaan dengan Kristus dalam karakter kita merupakan tujuan. Tuhan mau agar kita memiliki karakter yang indah. Karir tidak lebih penting dari karakter. Karakter lebih penting dari karir. Ketika Ayub menghadapi kesulitan, 10 anaknya mati, seluruh hartanya habis, bahkan istrinya mencela dia. Ayub gak bunuh diri loh saudara. Dia tetap belajar bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara kalau kita ngalami, jangankan 10 anak mati, 1 anak mati rasanya udah mau bunuh diri. Apalagi 2, aduh itu sangat berat. Ayub 10 anaknya mati, seluruh hartanya habis. Mungkin kalau masa kini usahanya bangkrut, rumah kebakaran. Wah macam-macam lah terjadi. Tapi dia tough, tangguh, teguh. Karena dia yakin Tuhan berdaulat. Tuhan tetap duduk di atas tahta. Dia memegang pemerintahan atas hidup kita. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas yang murni akan diuji dengan api. Saudara tahu berapa titik lebur emas? Bukan 100 derajat Celcius. Itu titik didih air. Tapi titik lebur emas adalah 1064 derajat Celcius. Pada waktu itulah logam yang kurang mulia seperti perak, tembaga yang melekat pada emas akan lepas. Dan yang dicedok artinya adalah emas yang murni. Kesulitan yang akan memisahkan barang yang bernilai tinggi dan barang yang tidak bernilai. Kesulitan juga membuat kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan bukan menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang tidak baik yang akan dibuang. Dan karena Ayub bertekun maka dia diberkati 2 kali lipat. Ayub 42 ayat 10 mencatat hal itu. Dia diberkati Tuhan.
Sehingga akhirnya bukan hanya berkat jasmania yang dia terima. Anaknya juga, dia punya anak 10 lagi yang lain. Tapi dia kemudian menjadi teladan yang luar biasa. Dan hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan membanggakan Ayub di hadapan iblis. Oh, betapa luar biasanya kalau kita menjadi orang yang dipuji oleh Tuhan. Kamu lihat anakku yang satu, hebat, luar biasa. Aku suka dengan dia. Well done, good and faithful servant. Bukankah itu yang kita rindukan ketika kita berjumpa dengan Tuhan? Tuhan puas dengan kita karena karakter kesabaran. Apa hasil kesabaran atau apa ganjaran kesabaran menurut firman Tuhan? Mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. No cross, no crown. No pain, no gain. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemenangan, keuntungan tanpa kesulitan yang kita hadapi. Pahlawan selalu muncul pada waktu perang sedang berlangsung. Saudara, bertekunlah. Mahkota kehidupan Tuhan janjikan pada waktu Yesus datang kembali. Kapan dia datang? Kita tidak tahu waktunya. Tapi Alkitab berkata dia datang segera. Tuhan tidak lama lagi akan segera datang. Kalau Tuhan belum datang, mungkin kita yang datang duluan sama Tuhan. Karena kan kita nggak tahu kapan hidup ini akan berakhir. Mari kita belajar bersabar dan bertekun. Sebab orang yang tidak sabar, orang yang bersungut-sungut, orang yang saling mempersalahkan satu dengan yang lain, menurut Yakobus 5 ayat 9 akan dihakimi. Lihat, hakim sudah berdiri di depan pintu. Dia akan memberikan pahala bagi orang yang punya karakter ilahi. Tapi dia akan menghukum orang-orang yang bersungut-sungut, ngomel, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, ribut. Seperti hamba yang ditinggal oleh tuannya pergi ke luar negeri. Wah, ribut satu dengan yang lain. Tiba-tiba tuannya itu datang dan dia akan menghukum hamba-hamba yang demikian. Biar kita hidup di dalam kasih, kebenaran, sabar terhadap sesama manusia. Sabar menantikan waktu Tuhan dan sabar tabah di dalam kesulitan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita mengarungi masa-masa yang sukar ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita nyanyikan sebuah pujian untuk Tuhan. Bagaikan bejana yang siap untuk dibentuk. Aku mau menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mari katakan bersama. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara, di tengah tantangan problem yang saudara hadapi hari-hari ini, apakah engkau menyadari bahwa seringkali kita tidak memiliki karakter seperti Kristus? Kita tidak sabar, kita tidak tekun dan ulet menghadapi segala perkara. Tapi hari ini kita berkata, Tuhan Yesus, biar buah Roh itu mengalir dalam hidupku. Jadikan aku sabar melihat cacat celah dan kelemahan dari pasanganku, dari orang tua atau anakku, dari mertua atau menantuku.
Tuhan, tolong agar kami juga sabar menantikan waktu-Mu. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kadang kami ingin tergesa-gesa, tapi kami percaya rancangan-Mu itu indah, sempurna pada waktunya. Jadikan kami juga tahan uji, tekun menghadapi segala tantangan. Seperti Ayub, seperti petani yang menantikan hasil panen. Kami tahu Tuhan tidak lama lagi akan segera datang. Biar karakter seperti Engkau ada dalam hidup kami. Kalau ada di antara saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kau tidak yakin kalau engkau mati, engkau masuk surga atau masuk neraka, bukalah hatimu untuk menerima Kristus, supaya hidup yang kekal Tuhan berikan, dan karakter ilahi itu ada di dalam kehidupan kita. Saudara yang mau, mari angkat hatimu, juga untuk engkau yang ingin karakternya dibentuk seperti Tuhan Yesus. Katakan bersama, ku mau seperti-Mu Yesus. Angkat tangan. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kesabaran, ketekunan, ketabahan, keuletan Engkau munculkan dalam hidup kami. Karena itulah sifat yang terpuji, itulah sifat Tuhan sendiri. Oh Tuhan, biar kami memiliki karakter seperti Kristus. Tantangan, kesulitan bukan membuat kami bersungut-sungut, saling mempersalahkan satu dengan yang lain, tapi membuat kami lebih tahan uji, lebih sabar, lebih bertekun. Karena Tuhan tidak lama lagi akan segera datang. Dan biarlah kami menerima pahala dan bukan hukuman ketika Engkau datang kembali. Karena kami menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan karakter kami adalah karakter yang seperti Engkau adanya. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tadahkan kedua tanganmu, terimalah berkatnya dengan iman. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai, dan memberkati kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu dan Shalom, Happy Sunday, sampai jumpa. God bless you all.